Dana hibah sebesar 10,6 miliar rupiah kepada MUI DKI dinilai hanya untuk kepentingan politik Anies. Hal itu disampaikan oleh Sekjen PKB Lukman Hakim. Dia menyatakan dana hibah tersebut digunakan untuk membuat Cyber Army oleh MUI. Cyber Army tersebut digunakan untuk melawan buzzer yang menyerang Anies, bukanlah untuk membela masyarakat. Hal seperti ini sungguh sangat disayangkan. Organisasi sekelas MUI hanya digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik. Dilansir dari detik.com Jakarta, Wakil Sekjen PKB Lukman Hakim menilai Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta membentuk tim cyber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI yakni Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov. Hibah itu senilai 10,6 miliar rupiah. Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan. Kata Lukman kepada wartawan pada Sabtu 20 November 2021. Tak tahukah wahai MUI bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik gubernur? Sambungnya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR itu beranggapan Cyber Army yang dibentuk MUI itu berlebihan. Dia menganggap MUI menjadi tunggangan demi kepentingan politik Anies. Pembentukan Cyber Army oleh MUI untuk melindungi Anies Baswedan dan ulama menurut saya berlebihan, tidak proporsional dan membuat MUI menjadi kuda tundangan untuk kepentingan politik Anies Baswedan. Sungguh ini merendahkan harkat dan martabat organisasi MUI itu sendiri, kata Lukman. Lukman menyebut Cyber Army itu ditujukan untuk melindungi Anies, bukan melindungi ulama. Dia menyayangkan MUI lebih mementingkan Anies dibandingkan masyarakat. Saya melihat pembentukan Cyber Army MUI sesungguhnya lebih ingin menunjukkan keberpihakannya kepada Anies Baswedan. Kalaupun mereka bilang untuk melindungi ulama, itu hanyalah upaya politisasi ulama untuk kepentingan Anies Baswedan, ujarnya. Seharusnya MUI lebih menunjukkan pemihakan terhadap kepentingan rakyat, bukan penguasa. Menyedihkan. Tambahnya, dia juga menyayangkan pembentukan Cyber Army oleh MUI DKI diumumkan di tengah pengurusnya ditangkap karena diduga terlibat terorisme. Yang dimaksud Lukman yakni anggota nonaktif Komisi Fatwa MUI Kota Bekasi, Farid Okbah, dan anggota nonaktif MUI Pusat Ahmad Zain An-Najah. Sungguh sulit diterima akal sehat. MUI mengumumkan rencana pembentukan Cyber Army pada saat MUI dalam sorotan umat akibat pengurusnya ditangkap Densus 88 anti teror karena diduga terlibat dalam tindakan pidana terorisme. Katanya, seharusnya MUI menjadikan penangkapan ini sebagai momentum introspeksi dan menyadari berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan di masa depan, bukan malah mengumumkan rencana kontroversial yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umat dan agama Islam. Sambungnya, Lukman menyarankan MUI DKI melakukan pemeriksaan di seluruh kepengurusannya. Dia menyebut MUI DKI juga seharusnya menggandeng BIN hingga BNPT dalam melakukan pembersihan internal. Upaya pembersihan ke dalam ini penting dilakukan oleh MUI karena keberadaan MUI di seluruh daerah tentu tidak sepenuhnya dapat terjangkau kontrol dan pengawasan dari MUI pusat. Jika ikhtiar bersih-bersih ke dalam ini tidak dilakukan MUI, dan kelak ada lagi pengurus MUI yang ditangkap Densus 88 anti teror karena terlibat jaringan teroris, maka jangan salahkan umat jika makin mengidentikan MUI sebagai sarang teroris, ujarnya. Sebelumnya, MUI DKI membentuk tim cyber hal itu guna melawan buzzer yang menyerang ulama.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bidang Informasi dan Komunikasi atau Infokom se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri pada Senin 11 Oktober lalu. Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Mundahar Muhtar, dalam arahannya bersyukur dengan adanya kegiatan ini karena banyak ilmu yang didapatkan dalam bidang teknologi informasi di era digitalisasi saat ini. Saya berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena bidang infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi, kata Mundahar dalam keterangan tertulis pada Jumat 19 November. Mundahar berharap infokom ini memiliki orang ahli atau cyber army untuk melawan orang-orang yang menghantam umat Islam karena tugas utama MUI adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mundahar berharap infokom MUI DKI bisa amar ma'ruf nahi mungkar untuk melawan para buzzer yang telah meresahkan umat Islam. Sebab pasalnya mereka dinilai telah menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam. MUI tidak usah takut untuk katakan yang hak itu hak. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar-menawar bagi saya, tegas Mundahar. Tidak hanya buzzer yang menyerang ulama, Mundahar juga berharap Infokom dan MUI DKI bisa membela dan membantu Anies Baswedan. Dia mengatakan jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom mengangkat keberhasilan Anies. Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta, kata Mundahar. PLSI sempat mengkritisi soal dana hibah dari Pemprov DKI ke NU dan Muhammadiyah Jakarta yang lebih sedikit dibanding MUI DKI. Pemprov DKI kemudian buka suara. Jadi gini, MUI itu kan wadah dari seluruh ormas Islam. Induknya itu, majelis tingginya itu di MUI. NU kan ormas, MUI kan lembaganya. Makanya induknya itu kan MUI, bukan di NU Muhammadiyah, ujar PLT Kabiro Dikmental DKI Aceng Zaini kepada wartawan pada Jumat 5 November. Soal dana hibah itu, diketahui MUI mendapat 10,6 miliar rupiah, lalu PWNU Jakarta 2,07 miliar rupiah, dan PW Muhammadiyah Jakarta 1,89 miliar rupiah. Aceng menyebut dana hibah MUI lebih besar karena sebagai induk dari ormas Islam, dan dana ke ormas Islam juga diberikan sesuai dengan prioritas program yang diajukan. MUI kan induknya, wadah semua ormas, nggak bisa melebihi ibunya. Ibunya kan ada di MUI, ujar Aceng. Aceng menyebut merupakan hak Dewan untuk mengusulkan adanya naik atau turun anggaran. Aceng juga menyebut dalam Pergub 35 terkait dana hibah disebutkan tidak terikat. Aceng mengatakan sudah ada usulan untuk menambah nominal dana hibah ke NU ataupun Muhammadiyah, namun dia enggan untuk membeberkan total kenaikannya.